Sebelumnya selamat siang, nama saya Ngakan Putu Dewa Dana Putra, kelas manajemen 19D dengan NPM 194111039. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi prodi manajemen keuangan dengan dosen pengampu Miss Nadia Lutfi Satpiana, STR SOS MBA. Pertama, introduction. Obligasi atau bond merupakan promise atau surat tanda berutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Lalu secara umum, obligasi setiap lembarnya harusnya mencantumkan nilai pari par value yang biasanya dimulai dari 1 juta. Nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo maturity obligasi tersebut. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga coupon interest rate yang menunjukkan berapa persentase dari nilai obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Lalu terdapat 4 jenis obligasi, yaitu pertama, obligasi pemerintah, lalu obligasi perusahaan, obligasi pemerintah daerah, obligasi luar negeri. Dan jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon bunga, yaitu obligasi dengan tingkat suku bunga tetap fixed rate, obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang floating rate, obligasi dengan tingkat suku bunga 0 zero, obligasi dengan diskon penerbitan awal original issue discount. Lalu, obligasi yang dapat dikonversi convertible bond adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham biasa perusahaan emiten. Bagi perusahaan, penerbitan obligasi dapat dikatakan sebagai penerbitan saham yang ditunda. Obligasi yang diterbitkan dengan warrant adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa emiten pada harga dan jumlah tertentu, biasanya lebih tinggi dari harga pasar saat penerbitan warrant. Seorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Informasi ini gunanya untuk menentukan imbal beli atas obligasi tersebut. Imbal hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu imbal hasil jatuh tempo, yield to maturity, imbal hasil saat penebusan, yield to call, dan imbal hasil saat ini. Harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal, ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Resiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah resiko tingkat bunga dan resiko gagal bayar. Obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemerintah yang diakui seperti Moody's Standard & Poor's, S&P, dan di Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam sejahtera, selamat siang.